Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengheningkan cipta terlebih dahulu. Baik anak-anak, ingat lakukan presensi ya. Jadi untuk link presensinya sudah Bapak unggah di Google Classroom. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, dan ikuti protokol kesehatan ya. Sebelum kita masuk ke materi yang baru, Bapak ingin mengingatkan materi yang sebelumnya tentang corak kehidupan manusia purba. Ada yang masih ingat bagaimanakah pola hidup manusia purba pada masa berburu mengumpulkan makanan? Saya, Pak. Silakan Abi Benar. Berpindah-pindah, Pak. Pindah, bagus. Ada yang lain lagi? Saya, Pak. Silakan Nak Widya. Aden, Pak. Oke, bagus. Jadi, pola hidup manusia purba pada masa berburu mengumpulkan makanan itu berpindah-pindah atau nomaden. Materi hari ini adalah hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat Praksara. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, anak-anak, itu ada 3, yakni anak-anak nanti dapat menguraikan hasil-hasil budaya masyarakat Praksara dengan tepat, kemudian nanti anak-anak dapat menguraikan nilai-nilai budaya masyarakat Praksara di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, anak-anak dapat menyajikan laporan sederhana tentang hasil dan nilai budaya masyarakat Praksara di Indonesia dalam bentuk tulisan. Yakni dari sikap, itu dari aktivitas sikap anak-anak nanti Bapak akan pantau. Kemudian pengetahuan dilihat dari hasil pengerjaan soal tes evaluasinya. Kemudian yang ketiga adalah dari keterampilan dilihat dari kegiatan unjuk kerja. Anak-anak ini gambar apa anak-anak yang poin A ini? Sobek, Pak. Gambar sobek. Ulekan, Pak. Gambar ulekan. Ya, bagus. Ya, tepat jawaban anak-anak. Ini adalah ulekan atau cobek. Ya. Kemudian lagi satu. Gambar apa ini anak-anak? Gambar batu itu pipisan gandik, Pak. Gandik. Iya. Jadi gambar yang kedua ini adalah gambar batu pipisan atau gandik. Ada yang ditanyakan dulu dengan kedua gambar ini anak-anak? Akan coba anak Sri Wahyuni, nak. Manakah hubungan kedua gambar itu, Pak? Bagus pertanyaannya, nak. Jadi, adakah kaitan atau hubungan antara kedua gambar ini? Yang lain coba bantu menjawabnya. Ada yang bisa menjawabnya, anak-anak? Silakan, Nak Kaori. Menurut saya, kedua gambar tersebut memiliki kesamaan dari segi fungsi dan juga bahan pembentuknya. Fungsinya itu sama untuk menghaluskan dan juga bahannya yang terbuat dari batu. Bagus sekali ya pendapatnya Nak Kaori. Dua gambar ini memiliki kesamaan dari segi fungsinya dan bahan. Perlu anak-anak ketahui, untuk batu pipisan ini merupakan peninggalan pada zaman Praksara, tepatnya pada masa Mesolitikum. Nah, bagaimana nanti peninggalan-peninggalan lainnya ataupun di mana ditemukan nanti benda-benda yang lainnya, berdiskusi di sana ya. Terus Bapak sudah mengunggah juga beberapa sumber dan bahan ajar nanti di Google Classroom, silakan anak-anak cek. Itu kita lanjutkan untuk ke diskusi di Google Classroom. Bapak akhiri ya untuk Zoom ini. Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, kita berjumpa kembali di kegiatan presentasi. Akan kelompok C paparkan hasil diskusinya. Neolitikum, yakni zaman batu baru, di mana pembuatan kerajinan yang sudah hampir sempurna dan lebih halus disesuaikan dengan fungsinya. Yang pertama, kapak persegi. Ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan sedikit di Kalimantan. Fungsinya untuk membantu menanam tanaman dan memotong hasil tanaman. Yang kedua, kapak lonjong. Berfungsi untuk memotong kayu dan memotong makanan. Kapak ini banyak ditemukan di Papua, Sulawesi. Yang ketiga, pakaian-pakaian pada zaman itu terbuat dari kulit kayu. Manusia zaman purba menggunakan kulit binatang dan kulit pepohonan sebagai bahan pakaian.
Tujuannya untuk menutupi tubuhnya dari suhu udara yang panas dan dingin. Temukan di Ampah, Kalimantan Selatan, di daerah Melolo, Sumba banyak ditemukan gerabah atau tembikar yang berisi tulang belulang manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Nak Putri Andini sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Mungkin ada yang menambahkan dulu anak-anak? Silakan Nak Suandani. Dan Suandani dari kelompok A izin menambahkan. Jadi, beliung atau kapak persegi yang berukuran besar digunakan untuk mencangkul, sedangkan yang kecil digunakan untuk mengukir atau memahat. Sekian. Bagus tambahannya. Jadi Bapak pertegas kembali anak-anak. Jadi kapak persegi itu berfungsi untuk membantu menanam tanaman dan memotong hasil tanaman juga. Ditemukan di daerah Jawa, Bali, Sumatera, Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi. Kemudian kapak lonjong itu fungsinya untuk memotong kayu dan memotong makanan, ditemukan di daerah Sulawesi, Goa juga, dan di Flores. Kemudian yang ketiga ada pakaian. Pakaiannya sudah tepat berfungsi untuk melindungi tubuh manusia purba dari gigitan binatang buas atau dari sengatan matahari. Ditemukan di Kalumpang, Sulawesi Barat. Kemudian yang terakhir itu ada gerabah, fungsinya untuk menyimpan makanan dan alat upacara juga. Ditemukan di Jawa, daerah Sumba, dan Melolo. Gambar ini merupakan gambar beliung persegi atau kapak persegi, ya. Sedangkan gambar yang sebelah ini gambar cangkul. Kedua ini memiliki kesamaan anak-anak. Kesamaannya itu dari segi fungsi. Fungsinya yakni untuk mencangkul pakaian. Jadi pakaian masih juga dipergunakan sampai sekarang yang terbuat dari kulit kayu, yakni dipergunakan oleh suku Kabola di Alor dan NTT, di Alor NTT. Siapa yang mau menyimpulkan materi pada pagi hari ini? Silakan, Ariska. Hasil budaya pada masa praaksara terbagi atas 5 zaman. Yang pertama yaitu zaman batu tua atau Paleolitikum. Yang kedua ada zaman batu madya atau zaman batu tengah. Yang ketiga ada zaman batu muda atau zaman batu baru. Yang keempat ada zaman batu besar atau Megalitikum. Serta yang terakhir yaitu zaman logam. Serta nilai-nilai budaya yang terdapat dalam hasil budaya pada masa praaksara, antara lain yang pertama nilai kreatif, yang kedua nilai peduli lingkungan, yang ketiga peduli sosial dan religius. Sekali ya, jadi Bapak kuatkan kembali simpulan dari anak-anak. Jadi untuk hasil kebudayaan masa praaksara itu, jika kita lihat ada peninggalan dari zaman batu tua, batu tengah, batu muda, batu besar, dan zaman logam. Nah, untuk nilai-nilai budayanya itu ada nilai kreatif, peduli sosial, peduli lingkungan, kemudian ada religius. Utama untuk kita semua ya, karena sudah melakukan kegiatan pembelajaran sudah bagus sekali. Bapak apresiasi untuk anak-anak yang bisa merefleksi materi hari ini. Ayo, kan Marian? Pembelajaran hari ini baik dari sebelumnya dan menyenangkan. Saya mendapatkan pengetahuan baru. Ternyata hasil budaya zaman praaksara dan zaman sekarang masih ada kaitannya, bahkan masih dibuktikan. Jadi untuk refleksi pada pagi hari ini itu sudah tepat ya dikatakan oleh teman anak-anak. Ada beberapa peninggalan-peninggalan zaman dulu sampai sekarang itu masih berkembang dan masih dipergunakan. Kemudian banyak kita bisa memetik nilai-nilai karakter bisa di sini. Ada religius, kemudian peduli sosial, gotong royong, saling menghargai, menghormati dalam kegiatan kehidupan manusia purba, toleransi, kemudian peduli lingkungan. Itu kita bisa dapat terapkan dalam kehidupan kita sekarang. Bagaimana kita nanti dalam peduli lingkungan kita bisa menjaga lingkungan kita sekarang. Seperti itu. Nah, sekarang anak-anak kerjakan soal evaluasi. Link soal evaluasi sudah Bapak unggah di Google Classroom. Silakan anak-anak mengerjakannya. Anak-anak sudah mengerjakan soal evaluasinya. Untuk minggu depan, silakan anak-anak pelajari ulang materi-materi yang sebelum sudah kita bahas, karena minggu depan kita akan ulangan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, akan pimpin langsung anak-anak berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak, terima kasih atas kerjasamanya.